Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali ketemu lagi dengan adik-adik di pagi ini. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak bisa saling melihat, tapi sesungguhnya pada pagi ini banyak loh teman-teman kita yang sedang beribadah bersama-sama dengan kita. Mereka di rumah masing-masing, dan saat ini kita bersama-sama ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita katakan, "It's good to see you today," ya. Kalau engkau ada bersama dengan aku saat ini beribadah bersama-sama, wah, it's good, aku senang. Yuk kita berdiri ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Wah, hebat adik-adik, semangat sekali. Ikutin gerakannya kan? Nah, kita bersyukur ya, kita punya kakak, punya adik, atau punya keluarga nyanyi sama-sama dengan kita. Nah, dan yang terlebih lagi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sangat sayang kepada kami. Dan kami bersyukur pada pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami rindu Tuhan, Engkau
berbicara kepada kami. Engkau akan menolong kami untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berkatilah kami semua Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada satu lagu yang indah sekali. Kalau kita katakan Tuhan Yesus itu ada di hatiku, Tuhan Yesus itu selalu menyertai aku. Kalau Tuhan Yesus itu begitu mengasihi aku, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Kau selalu baik dalam hidup kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami tahu Kau selalu ada di hati kami. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi kami. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus, Dia cintaku, Yesus, Dia cintaku, selalu mengasihiku. Mari anak-anak, kita saling mengasihi, sebab Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus di hatiku, Yesus di jiwaku, selalu dekat denganku. Yesus di hidupku, Yesus Dia cintaku, selalu mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami setiap waktu. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hidupmu, Yesus Dia cintamu, selalu mengasihimu. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 19. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang bapak yang bernama Zakius. Zakius adalah seorang yang kaya dan dia adalah seorang yang pintar. Namun adik-adik,
dia nggak punya banyak teman. Kenapa ya adik-adik? Karena ternyata Sakius ini sangat cinta akan uang. Dia adalah kepala pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman itu adalah orang yang mengumpulkan pajak. Tetapi Sakius suka mengambil pajak lebih daripada yang seharusnya. Dan kelebihannya itu buat dirinya sendiri. Karena itu banyak orang yang gak suka sama Sakius. Dan dia tidak punya banyak teman. Nah adik-adik, Sakius satu hari dia lagi melihat kotanya. Dia tinggal di kota Yeriko adik-adik. Satu hari dia melihat kotanya. Loh, kok hari ini lain ya? Hari ini kok ramai sekali ya? Ada apa ya? Kok saya nggak tahu ya? Lalu dia mulai bertanya kepada orang-orang, ada apa hari ini? Kenapa kota kita ramai sekali? Oh, orang-orang berkata, ada seorang yang datang ke kota kita. Siapa? Bintang film siapa? Bukan bintang film. Namanya Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus? Siapa itu Tuhan Yesus? Dan orang-orang berkata, Tuhan Yesus itu orang yang hebat dan dia orang yang baik sekali. Orang yang sakit disembuhkan oleh dia. Dan waktu itu dia pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak-anak dan ibu-ibu. Cuma pakai 5 roti 2 ikan. Wah, dan dia itu kalau mengajar bagus sekali. Kita semua senang mendengar dia mengajar. Oh ya? Wah, Tuhan Yesus. Wah, aku ingin melihat Tuhan Yesus. Sakius berkata, wah saya mau deh, saya nggak mau ketinggalan. Saya ingin ketemu Tuhan Yesus. Wah, dan dia mulai berjalan. Ya, dia mulai melihat, mencari-cari di mana Tuhan Yesus itu. Oh, di sana. Wah, dia cepat-cepat jalan. Sampai di sana dia melihat, wah Tuhan Yesusnya mana? Orangnya banyak sekali. Dia mau melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesusnya nggak kelihatan. Kenapa adik-adik tahu nggak? Karena Sakius itu pendek. Wah, dia nggak kelihatan Tuhan Yesus. Dan dia mulai jinjit-jinjit. Wah, tapi tetap nggak kelihatan. Dia mulai dorong-dorong ke depan. Wah, dimarahin. Jangan dorong-dorong. Ya, wah, gimana dong? Saya ingin ketemu Tuhan Yesus. Dan dia mulai melihat ke kiri, ke kanan. Dia lihat ke depan. Wah, Tuhan Yesus lagi jalan waktu itu. Dan dia melihat, wah Tuhan Yesus pasti lewat nih di sana. Wah, aku harus berjalan lebih cepat. Dan itu ada pohon. Ada pohon ara. Pohon ara itu, kalau namanya pohon ara di Israel itu ada 2 macam. Ada satu pohon ara yang kecil, ya, yang banyak buahnya, dan ada lagi pohon ara hutan yang besar sekali pohonnya dan bisa dipanjat. Begitu Sakius lihat ada pohon ara hutan, maka dia cepat-cepat lari adik-adik. Dia lari kencang dan dia langsung panjat pohon itu dan dia naik ke atas pohon itu dan dia melihat, wah, dia kelihatan Tuhan Yesus. Dia senang sekali. Tapi dia nggak bisa dengar suara Tuhan Yesus ya adik-adik. Karena masih jauh. Tapi ternyata Tuhan Yesus berjalan. Dan makin lama makin dekat. Tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti. Pas di bawah pohon tempat Sakius lagi di atasnya. Dan Tuhan Yesus melihat ke atas pohon itu. Dan Tuhan Yesus berkata, hai Sakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Wah, Sakius kaget. Loh, kok dia tahu ya nama saya? Wah, Sakius senang sekali. Selama ini dia nggak punya teman. Tapi Tuhan Yesus mau ke rumah dia. Wah, dia buru-buru turun adik-adik. Dia senang sekali. Tapi orang-orang pada nggak senang. Tahu nggak adik-adik kenapa?
Karena orang-orang bilang, Sakius orang berdosa, Sakius orang jahat, Tuhan Yesus tidak boleh ke rumahnya. Nah, adik-adik, waktu Sakius sudah melihat Tuhan Yesus dan dia melihat bagaimana Tuhan Yesus tahu namanya dan Tuhan Yesus mengasihi dia, dia langsung percaya kepada Tuhan Yesus dan dia langsung bertobat, adik-adik. Dia langsung berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan orang yang pernah kuambil uangnya akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, hebat sekali Sakius. Sakius sudah berubah, adik-adik. Sakius sudah transform, sudah change. Wah, dia dari uang dulunya orang yang cinta uang. Tetapi sekarang dia bisa berbagi. Tadinya dia orang yang tidak mengasihi. Dia berubah menjadi orang yang mengasihi. Wah, adik-adik, luar biasa ya adik-adik. Dan waktu itu Tuhan Yesus langsung berkata, terjadi keselamatan pada orang ini. Dan Tuhan Yesus langsung berkata kepada orang banyak itu. Dia berkata, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, Tuhan tahu nggak? Tuhan Yesus tahu nggak kalau Sakius itu orang berdosa? Tahu adik-adik. Tuhan Yesus tahu nggak kalau Sakius itu orang yang suka mengambil pajak lebih daripada seharusnya. Tahu nggak adik-adik? Tahu. Sebab kenapa? Dia belum pernah ketemu Sakius aja dia tahu namanya Sakius. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga kenal kita semua. Dia tahu nama kalian. Ada yang namanya Obrey, ada yang namanya Elia, ada yang namanya Nelson. Tuhan Yesus tahu. Wah, ini nih yang namanya siapa? Tuhan Yesus kenal kita semua. Dan Tuhan Yesus juga tahu kita semua itu orang berdosa. Kita seharusnya dihukum. Kita seharusnya binasa. Tapi Tuhan Yesus tinggalkan surga yang mulia untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus tinggalkan surga yang indah dan mulia untuk mencari kita. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Luar biasa ya adik-adik. Demikian dengan kita. Kita itu orang berdosa. Kita itu di sini nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Pasti kita pernah nggak taat sama papa mama kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah berbohong. Dan mungkin pernah ada juga yang mencuri. Kita menyontek ketika ulangan. Tuhan Yesus tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus tidak mau kalau kita hidup binasa dalam dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tidak mau kita menderita di dalam dosa kita. Tuhan Yesus ingin kita menjadi orang yang menang bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus mencari kita dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, siapa di antara kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ikutin semua berdoa ya adik-adik. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, aku mengaku aku adalah orang yang berdosa. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Dan aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggallah dalam hatiku Tuhan, ubahlah hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, luar biasa ya kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama bacakan ayat hafalan kita
dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi adik-adik, kita dicari oleh Tuhan dan kita mau diselamatkan oleh Tuhan dan kita mau berubah seperti Zakius. Zakius berubah bukan karena dia hebat, tapi karena ada Tuhan dalam hatinya, ada Roh Kudus dalam hatinya, maka dia berubah. Nah adik-adik, kita juga ya, kita mau berubah karena ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong kita untuk berubah. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung itu kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Dan hari Paskah kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dalam hari itu semua rindu kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Nah adik-adik, nanti untuk contohnya, untuk minus one-nya akan dibagikan oleh lause-lause kalian melalui WA. Jangan lupa ya adik-adik, rekaman dengan papa mama dan kemudian dikumpulkan kepada lause-lausenya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.